Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Godek 234. Saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada para penonton yang singgah ke channel saya, yang mau subscribe di channel saya, di konten saya ucapkan terima kasih. Saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kesehatan, rezeki kesehatan, rahmatnya, rezeki kenikmatannya, rezeki kebahagiaan, kenyamanan, rezeki ketenangan hidup, rezeki jodoh, rezeki uang yang berlimpah, rezeki apapun rezekinya. Saya doakan Allah memberikan, melimpahkan semua curahan rezeki kepada para pemirsa sekalian. Kali ini saya ingin membuat video men-share salah satu game yang paling saya senangin di saat saya boring. Di saat saya boring dalam pekerjaan, saya senang ngebuka game ini di laptop ataupun di PC. Jadi salah satu game kesenangan saya, judulnya ini adalah Nickelodeon Jigsaw. Oke, inilah game kesenangan saya. Saya sangat senang menikmati game ini. Semoga ini juga bisa menghibur para penonton sekalian. Untuk bisa mengisi waktu istirahatnya atau di sela-sela keboringan, kepenatan dalam pekerjaan, kehidupan sehari-hari. Ini salah satu cara saya, ya paling utama cara saya mengatasi kepenatan, yaitu adalah dengan beribadah, berdialog kepada Sang Pencipta, dengan cara berdoa, berzikir. Salah satu mengatasi keboringan hidup. Oke, sambil saya buka menunya. Ini saya buka menunya. Kita masuk ke galeri. Oke, ini ada sudah dua foto yang sudah selesai. Kita coba masuk yang ketiga ya, keempat ya. Ini kebetulan saya loncatin, ini masuk yang keempat. Oke. Ini kalau dulu namanya waktu kecil ini apa namanya ya, nempel-nempelin gambar sesuai kotak, sesuai bentuk. Saya senang. Ini saya masuk dengan kategori tingkat kesulitannya medium, pecahan sebanyak 120 pieces. Oke, sambil sama-sama kita saksikan, saya menikmati, saudara bisa menikmati, saya juga menikmati. Di setiap kehidupan kita
pasti menemukan suatu kegalauan atau kebingungan apa yang harus kita kerjakan, karena kehidupan kita jalani sehari-hari. Terkadang kita mengalaminya. Ngomong apa ya, saya juga bingung nih. Ya, sambil ngisi saya sampai sampai selesai game ini. Memang game ini kalau dibilang ya asik sih, karena mencocokkan pecahan gambar untuk utuh kembali. Sangat lucu juga. Saya boring, saya penat dalam kerjaan, malah saya senang bermain ini. Saya nggak tahu juga apakah para penonton senang juga dengan game ini, tapi saya senang kok. Saya senang, jujur saya senang. Satu sisi ini game bisa mengasah otak kita berkembang, jadi sangat baik sih game ini. Tapi saya senangnya di saat saya boring, saya suntuk, saya bingung, saya bingung mau ngerjain apa. Saya senang main game ini. Oke, tetap semangat ya para penonton, tetap jaga kesehatan karena situasi masih belum stabil, dalam arti pandemi masih ada. Tetap kalau keluar, tetap kalau berkumpul selalu menggunakan masker, selalu waspada, intinya selalu waspada ya. Walaupun kita tahu semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sakit, itu sehat, itu semuanya hak mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya menjalani hidup ini, menjalani sambil mengetahui, sambil belajar, sambil melihat, merasakan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Bumi, langit beserta isinya ini adalah ciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala makhluk, ya kita bicara di bumi ya sekarang ya, segala makhluk yang ada di atas bumi maupun di dalam bumi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya diurusin beliau, dicukupin Allah, dicukupin kehidupannya, apapun itu Allah yang mencukupi, Allah yang memelihara. Jadi apa ya, kalau kita pikir-pikir, kalau sudah begitu dengan bahasanya Allah yang mencukupi, Allah yang memelihara, kita manusia salah satu ciptaan Allah di muka bumi ini, apa sih tugasnya? Tugasnya mah ya, kalau di dalam Al-Quran salah satu ayat mengatakan, Allah berkata, ya kira-kira artinya begini, saya kurang begitu hafal, tapi kira-kira beginilah artinya. Tidak kuciptakan
jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita ini sesuai ayat di dalam Al-Quran. Tadi perkataan Allah ya, bukan perkataan saya sebagai manusia. Itu perkataan Allah yang tertulis di dalam kitab sucinya umat Islam, bahwasanya Allah mengatakan, tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kita sebagai manusia, Allah hanya menyuruh kita beribadah di muka bumi ini. Beribadah itu adalah amalan. Amalan itu adalah perbuatan. Jadi disuruh Allah berbuat, beribadah. Ya, apa aja jenis ibadah itu, ya banyak jenis ibadah itu. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena memang bukan bidangnya saya untuk memberi penjelasan tentang apa aja sih ibadah itu. Tapi salah satunya yang saya ketahui dan saya jalani adalah kita sholat 5 waktu. Itu masuk dalam rukun Islam. Jadi salah satunya itu sholat 5 waktu. Nah, salah satunya sholat 5 waktu ya. Terus apalagi ya, banyak. Jadi semuanya ini amalan yang kita lakukan di dunia ini adalah amalan yang kalau bahasa persamaannya ke bahasa Allah tadi adalah ibadah. Amalan itu adalah perbuatan. Jadi perbuatan itu ada yang baik, ada yang tidak baik atau salah. Jadi perbuatan itu dibagi dua, ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi semua itu perbuatan, semua itu maupun perbuatan baik atau perbuatan tidak baik itu adalah amalan kita sebagai manusia. Ya, Allah senang kalau kita beribadah, berbuat dengan perbuatan yang baik. Jadi sesuai perintah Allah, kerjakanlah perintahku dan tinggalkanlah laranganku, tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah senang itu. Jadi sebenarnya cuma dua tugas kita sebagai manusia yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Semua suruh mengerjakan apa yang diperintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya. Itu tugasnya. Tapi sesimpel itu kah? Oh, tentu tidak gitu. Untuk mengetahui apa yang ditugaskan, apa yang dilarang, kita harus belajar kepada orang yang tepat ataupun lembaga yang tepat, pendidikan yang tepat. Jadi kita memahamin apa yang disuruh Allah, apa yang ditinggalkan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ya saudara-saudara, sambil kita menikmati game ini, sambil sedikit ya ceritalah kita. Bukan apa ya, bukan maksud untuk apa namanya merasa
saya lebih memahami, tapi sedikit apa yang saya dapat, apa yang saya diberikan oleh Allah kepada saya berbagi ilmu yang Allah amanahkan ke saya, sedikit yang saya pahami. Sedikit yang kita pahami tapi kita bisa mengaplikasikan, kita bisa berbagi kepada sesama manusia. Itu lebih baik daripada kita banyak memahami, banyak materi tapi tidak bisa berbagi kepada manusia. Jadi banyak materi yang kita punya tapi tidak berdampak kepada kehidupan gitu. Jadi lebih baik Allah ada sedikit ilmu yang Allah titipkan kepada kita berbagi dan bukan dengan berbagi juga, tetapi lebih baik kita menjalaninya juga. Sangat lebih baik kita menjalaninya dahulu, baru kita berbagi kepada sesama. Ya, sholat 5 waktu ini semua kita yang namanya umat Islam menjalaninya. Mulai dari kecil sudah diajari sama kedua orang tua kita. Itu salah satu amalan perbuatan yang Allah senangi, yaitu sholat 5 waktu yang wajib ya. Sholat yang sunnah banyak. Jadi kita perbaiki dulu sholat yang wajib kita, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oke. Karena dengan sholat kita banyak mendapatkan manfaat. Dengan kita sholat sangat banyak manfaat yang kita dapat di dalam sholat itu. Ya, mohon maaf karena tidak teratur pembahasan ini nih, sambilan guys. Sambilan dalam arti kata sambil main game, menikmati game ini sambil bercerita yang ada manfaatnya. Jujur saya sangat senang lah. Salah satu game yang saya senangin adalah game ini. Saya senang, saya menyukainya. Ya baru 10% ya. Baru 10% tertata game ini. Ya, mudah-mudahan bisa kelar. Kembali lagi tadi kita bicara sambil ngopi ya, ngobrol seputaran ilmu atau ngobrol seputaran iman, bisa seputaran ilmu, boleh singkatan dari ngopi.
Jadi dunia Allah ciptakan, dunia ini Allah ciptakan untuk lahan kita manusia mengumpulkan banyak-banyak perbuatan amalan ataupun ibadah yang Allah senangin. Kita simple semuanya karena tadi Allah maha mencukupi, Allah maha memelihara, Allah maha menjaga. Jadi tugas Allah itu sudah sangat jelas itu. Tugas Allah itu tadi, Allah maha mencukupi karena Dia yang menciptakan kita manusia. Dia nggak mau ciptaannya ini tidak terurus, ya dialah yang mengurus, memelihara ciptaannya, menjaga, merawat, memberi makan, menggerakkan, termasuk menggerakkan tangan saya ini, menggerakkan mulut saya ini untuk berbicara. Itu adalah kerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita manusia, apa yang bisa kita gerakan sendiri? Apa yang bisa kita kerjakan? Nggak ada. Nggak ada yang bisa kita kerjakan. Semua itu atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mencari ridho Allah, inilah yang harus kita cari, kita dapatkan di muka bumi ini. Dengan cara apa? Banyak caranya, banyak caranya. Jadi kita di dunia ini kalau dipikir-pikir sesuai tadi perkataan Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Kita di dunia ini tugasnya beribadah sebaik-baik mungkin sesuai contoh yang sudah diberikan. Perbuatannya itu contoh yang sudah diberikan oleh kekasih Allah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dia banyak memberikan contoh perbuatan baik, contoh kasih sayang, contoh akhlak yang baik dari beliau. Hanya kita harus belajar, kita membaca buku kembali, kita baca riwayat tentang kisah-kisah nabi Allah. Karena utusan itu, yaitu nabi dan para rasulnya, diutus untuk memberikan contoh kepada makhluk-makhluk yang lainnya.
sambil ini sudah tadi 10%, ini sudah berapa persen ya, sudah sekitar 20%. 20% gambar ini sudah mulai terbentuk. Gambar ini sekitar 20% ya. Ya, ambil yang baik dari saya. Ambil yang baik yang saya sampaikan, yang tersampaikan dari mulut saya ini. Ambil yang baiknya, yang nggak baik, yang ngacau, yang alur, tinggalkan. Jangan dipakai. Nanti sesat kalau yang kurang baik dipakai, sesat pula. Jadi ambil yang baiknya ya, ambil yang baik, ambil yang mengerti, yang simpel aja, yang bisa dikerjakan aja gitu. Ya, pelan-pelan sudah mulai tersusun. Game ini perlu perlu memang ketelitian, perlu dengan konsentrasi, membutuhkan ketelitian, membutuhkan konsentrasi game ini. Kadang bingung juga, padahal boring, padahal capek, penat dalam kerjaan, tapi kok ngambilnya game ini gitu ya. Bukankah game ini makin membuat kita pusing? Nah, saking banyaknya ini pecahan-pecahan gambar kan bisa membuat kita pusing. Tapi di pusingnya itu kita mendapat nikmat, suatu kenikmatan coba. Kenapa makanya saya senang bermain game ini. Suatu kenikmatan, benar-benar nikmat saya bisa main game ini. Kita merangkai satu persatu pecahan-pecahan gambar ini. Terus tetap semangat ya teman-teman sekalian, para YouTuber yang baru seperti saya ini, sama baru mulai terjun, merintis konten, merintis subscribe, merintis viewer. Tetap semangat, jadikan ini suatu jadikan ini suatu kesenangan ya. Jadikan ini satu kesenangan, jangan terlalu berharap tinggi. Jalanin aja. Jangan putus asa, karena untuk mendapatkan ketentuan yang diberikan YouTube untuk masuk monet itu sungguh luar biasa, sungguh penuh dengan perjuangan. 1000 subscribe, 4800 viewer yang harus didapat. Kalau kita terfokus di situ,
ya kita bisa hilang semangat, kita bisa berputus asa. Makanya jangan kita fokuskan di situ, jalanin aja. Kita buat konten, kita banyak berdoa, memohon kepada Allah untuk bisa konten ini bermanfaat, bisa dilihat, bisa ditonton, dan bisa manfaat diambil dari hasil tontonannya. Nah, kalau kita melihat dari YouTuber terdahulu yang sudah eksis terlebih dahulu, mereka juga perjuangannya panjang, mereka juga perjuangannya tidak gampang. Jadi ya jalanin aja lah. Ya sudah hampir 45% nih, 45% terbentuk ya, terbentuk gambar. Oke. 45%, alhamdulillah. Makanya kenapa saya bilang saya senang, sangat senang loh, sangat senang dengan game ini. Tanpa terasa waktu udah berapa menit ini, nggak terasa. Kalau di game ini udah 27 menit, kalau di video saya udah 32 menit. Tanpa terasa kita lewati sambil duduk, sambil begini, waktu itu berjalan. Jadi ternyata waktu itu sangat singkat. Jadi benar kata-kata orang bijak, waktu itu tidak bisa kembali. Jadi pergunakanlah waktu itu dengan baik, karena tidak bisa kembali. Waktu yang sudah kita lewati tidak mungkin kembali. Pergunakan dengan baik waktu tersebut. Isilah waktu itu dengan hal-hal yang positif. Oke, alhamdulillah sudah menyatu, segi empatnya sudah menyatu. Nah, tinggal kita rangkai komponen-komponen yang lainnya. Oke ya. Game ini sangat asik loh, asik banget loh game ini. Bagi yang seneng ya, tapi bagi yang nggak seneng ya nggak asik. Karena ini melatih kesabaran kita, melatih, salah satu yang melatih kesabaran kita luar biasa, luar biasa begini.
kalau dikatakan kadang-kadang problema kita nih seperti game ini, pecah masalah-masalah kita nih seperti game ini boleh dikatakan ya. Jadi pecah berkeping-keping sampai kita bingung, sampai kita kadang-kadang mau cari dari mana timbul masalah itu aja saking bingungnya karena pecah berkeping-keping seperti game ini. Jadi dari game ini kita bisa mendapat pelajaran, mengerti pelajaran bahwasanya dalam menghadapi kesulitan hidup, masalah hidup yang sudah banyak yang tidak tahu lagi bagaimana ininya. Ini nih harus dengan kesabaran, harus dengan ketenangan untuk bisa menyelesaikannya. Nah, untuk mendapatkan ketenangan itu, kesabaran itu bagaimana gitu kan. Salah satunya tadi apa ya, sholat itu dekatkan diri kita kepada Allah. Curhatlah, mengeluhlah kita kepada Allah, ngobrollah kita kepada Allah. Dengan otomatis setelah kita curhat kepada Allah, kita dapat ketenangan, dapat tenang, kita dapat berpikir dengan tenang, dikasih Allah berpikir dengan tenang. Dengan tadi kita curhat, kita ibadah, berdoa, mengadu, menangis kepada Allah, kita dapat ketenangan gitu. Jadi insya Allah permasalahan atau problema hidup kita itu yang seperti game ini, insya Allah bisa diselesaikan Allah. Pelan-pelan dikasih jalan oleh Allah satu persatu. Nggak bisa buru-buru, nggak bisa langsung jegrek selesai. Enggak, karena ini 120 pecahan. Nah, begitu juga 120 masalah yang ada di hidup kita. Ya, memang tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tapi umumnya perlu proses kita untuk bisa menyelesaikannya. Perlu proses, nggak bujuk-bujuk. Kalau bujuk-bujuk mah itu keajaiban dari Allah lah, satu rahman, satu karomah dari Allah dan orang-orang yang pilihan Allah. Alhamdulillah ini udah 60%. Coba satu persatu sudah kita bedah. 60% sudah mulai terbentuk tuh gambarnya. Inilah salah satu contoh tentang kehidupan ya. Problema kehidupan begitu banyak yang kita hadapi, kita lewati. Jadi salah satunya kita menyelesaikannya, kalau manusiawinya berkata, salah satunya kita urai masalah itu, yang mana yang mudah, yang termudah, yang itu kita benahi satu persatu sampai benar-benar yang tersulitnya terselesaikan. Alhamdulillah Anda bisa lihat perjalanan penyelesaian game ini sudah
mendekati. Kalau kita sabar, kita tenang menyelesaikannya, insya Allah tidak ada yang tidak bisa selesai. Insya Allah atas izin Allah, Allah kasih penyelesaiannya. Ya, pelan-pelan ya saudara-saudara, para penonton, terselesaikan. Saya juga nggak tahu tadi kok bisa tiba-tiba saya mau buat konten ini, nggak ngerti, nggak ada niat dari awal, nggak ada direncanakan, dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya konten ini terbuatkan, bukan saya yang membuatkan, Allah yang membuatkan. Dengan sendirinya juga saya berbicara begini, ngalur ngidul tanpa topik pembicaraan. Tadi seperti saya sampaikan, ambil yang dimengerti, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk ya. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Semoga bisa bermanfaat pembicaraan kata-kata saya tadi yang tidak punya topiknya, yang ngalur ngidul, bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa membantu untuk saudara-saudara sekalian. Ya. Anda lihat betapa rumitnya game ini. Kalau kita tidak sabar, sudah kita tinggalkan. Begitu juga tadi betapa rumitnya problema kita dalam hidup. Kalau kita tidak sabar-sabar, tidak pintar-pintar, tidak tenang-tenang, udah kita ngambil langkah yang salah jalannya. Sangat bermanfaat game ini, sangat bermanfaat bagi saya khususnya, karena ini menggambarkan tentang kehidupan yang beraneka ragam, problema kehidupan yang luar biasa. 120 pecahan, jadi minim yang saya pakai ini 120 pecahan gambar, anggaplah 120 problema masalah kehidupan. Dengan ketenangan, dengan kesabaran, membutuhkan waktu semuanya,
Alhamdulillah sudah mulai menampakkan hasilnya. Alhamdulillah kan begitu, saudara-saudara sekalian, kita lihat sudah terbentuk tadi pelan-pelan. Oke. Alhamdulillah selesai. Allah menyelesaikan persoalan saya. Anggaplah persoalan kita semua seperti inilah. Persamaannya lah 120 pecahan diselesaikan dengan waktu 41 menit. Cukup lama, tapi semua membutuhkan proses. Jadi perlu kesabaran, perlu ketenangan. Begitulah kira-kira pekerjaan ataupun permasalahan yang banyak pasti selesai. Pasti Allah selesaikan kalau kita mau bermohon kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, pasti selesai. Waktulah yang bisa menyelesaikan, makanya kita diminta, dituntut kesabarannya, ketenangannya. Oke, sekian video dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Semoga ini bisa membuat satu hiburan kepada penonton sekalian. Ambil yang baik, tetap garis bawahi, ambil yang baik dari perkataan obrolan saya tadi, tinggalkan yang tidak baik, tinggalkan, buang jauh-jauh yang tidak baik. Belajar dari sekarang, belajar dari yang kecil-kecil untuk menyelesaikan persoalan. Belajar, dan belajar terus. Beribadah, belajar itu adalah perbuatan. Beribadah, berdoa, dan berdoa. Setelah selesai semua persoalan kita, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. Seperti game ini selesai, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan game ini selesai, game konten saya pada kesempatan ini juga selesai. Terima kasih banyak ya Allah kau memberi penyelesaian pada game ini. Jadi selesai kita, persoalan kita ditolong Allah.